masker. Kemudian untuk peserta yang memungkinkan on-cam, dipersilahkan on-cam terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu, berthalabul ilmi di kajian Tahsin Pekanan Muhibul Quran. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabiatnya, sampai kepada kita umat akhir zaman. Baiklah, marilah kita buka kajian pada malam ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yakni pembacaan tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustazah Fadilah. Kepada Ustazah Fadilah dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليقولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.
كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين صدق الله العظيم. Jazakillah khairan kathiron, Ustazah Fadila yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan menambah keberkahan pada kajian kita malam ini. Untuk acara selanjutnya, yakni acara inti yang akan disampaikan oleh Ustazah Milati Hanifah. Kepada Ustazah Milati Hanifah, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, teman-teman? Jelas, Jelas, Ustazah? Ustazah. Ya, alhamdulillah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini Allah masih memberikan kita banyak sekali nikmat yang harus senantiasa kita syukuri. Kemudian salat dan salam juga sama-sama kita curahkan, kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan Allah catat kita, Allah masukkan kita ke dalam golongan yang nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu lagi dalam kegiatan rutin pekanan kita ya, yaitu kajian tahsin, yang mana kita semua berharap mudah-mudahan teman-teman semua yang hadir di sini dalam keadaan yang sehat sampai akhir, dan juga kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah bukakan hati kita, Allah bukakan pikiran kita sehingga kita bisa menyerap apa-apa saja yang ilmu yang mungkin akan teman-teman dapatkan pada malam hari ini dengan baik dan maksimal. Oke, kita langsung ya, insya Allah malam hari ini melanjutkan yang sebelumnya. Kita sudah akan masuk kepada bab mengenai nun, sukun, dan tanwin, gitu ya. Ini salah satu bab pembahasan yang sudah sangat familiar tentunya. Pasti teman-teman semuanya sudah pernah belajar, insya Allah ya, saya yakin. Karena ini merupakan asas atau dasar dari ilmu tajwid itu sendiri, gitu ya. Jadi ilmu tajwid itu kan ada banyak sekali pembagiannya. Nah, nun, sukun, dan tanwin itu salah satu yang penting dan dasar yang harus teman-teman kuasai. Nah, bahkan ini ada juga dijelaskan atau disampaikan di matan Tuhfatul Atfal. Nah, jadi malam hari ini insya Allah, selain daripada kita akan melanjutkan pembahasan itu dari buku yang biasa kita pakai ya, dari buku Utsmani, mungkin nanti insya Allah kita juga sedikit akan melihat kepada matan Tuhfatul Atfal ya, langsung daripada matan ilmu tajwidnya langsung yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, yang mana itu akan buku-buku tajwid yang mungkin teman-teman pernah pelajari sebelumnya, gitu ya. Jadi yang sekarang ada itu pasti rujukannya itu kepada matan tersebut. Dan nanti insya Allah kita akan buka mungkin sedikit-sedikit dari sana penjelasannya agar kita belajar langsung daripada intinya, sehingga mudah-mudahan selain daripada kita mendapatkan ilmu, juga kita mendapatkan keberkahan daripada kita batal matan tersebut, insya Allah. Oke, saya share screen dulu ya teman-teman ya. Sebentar ya.
Gimana ini? Nah, teman-teman sudah bisa melihat materinya? Sudah, Ustazah. Sudah bisa terlihat ya di sini. Ini buku Usmani yang biasa kita pelajari, yang kita pakai sebelumnya, yaitu kita akan belajar mengenai nun, sukun, dan tanwin. Nah, sebelum nanti kita akan membahas apa aja sih yang ada di pembahasan tentang nun, sukun, dan tanwin ini, yang mana teman-teman pasti insya Allah sudah hafal ya tentang idghar, idgham, dan sebagainya. Nah, sebelum masuk ke sana, kita akan lihat dulu apa sih nun sukun dan apa itu tanwin, gitu ya. Bentar. Nah, ini ada di syarah atau penjelasan dari matan Tuhfatul Atfal. Oke. Sudah bisa dilihat ya teman-teman ya. Mungkin nanti kalau misalnya kita ada kesempatan setelah kita sudah menyelesaikan apa namanya full pembahasan di yang apa namanya di buku yang Usmani itu, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita untuk juga belajar langsung dari kitab ini ya teman. Nah, di sini ini masuk ke bait daripada matan atau matan itu kitab ya yang eh, apa namanya membahas ilmu tajwid. Nah, di sini masuk ke bab nun, sukun, dan tanwin sama seperti yang tadi ada di buku yang sudah saya lihatkan sebelumnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa di hukum nun sukun dan tanwin, linuni intaskun walid tanwini, hukum nun sukun dan tanwin itu arba'u ahkamin fahuz tabyini. Ada 4 bab atau ada 4 hukum yang akan kita lihat penjelasannya nanti. Nah, tadi saya jelaskan sebelum kita masuk pada hukum-hukumnya yang nanti ada di nun sukun dan tanwin, alangkah lebih baiknya kalau kita paham dulu apa sih nun sukun dan tanwin itu, sehingga nanti teman-teman tidak kebingungan ya, apalagi mungkin yang bagi teman-teman yang baru pertama kali belajar, nah itu harus paham dulu apa itu nun sukun, apa itu tanwin, seperti itu ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa ada perbedaan antara nun sukun dan tanwin itu sendiri. Ya, yang namanya nun sukun teman-teman kalau dalam mushaf itu tentu nun yang dia itu di atasnya ada tanda sukun atau nun yang di atasnya itu yang di atas nun itu tidak ada tanda apapun, jadi tidak ada fathah, kasrah, dhammah, intinya dia kosong daripada harokat, gak ada harokat fathah, kasrah, dhammah ataupun sukun juga nggak ada. Nah, ini nun sukun ya, di mushaf itu penulisannya seperti ini, jadi ada yang di atasnya itu ada tanda sukunnya, tapi ada juga yang tidak ada tanda apapun di atasnya. Jadi hanya nun saja, kosong daripada harokat atau tanda baca. Itu nun sukun. Nah, kemudian kalau tanwin, ya yang namanya tanwin ada 3 macam, ada tanwin fathah, ada tanwin kasr, dan ada tanwin dhammah ya. Teman-teman yang nggak berhalangan boleh dibuka kameranya ya, biar kita bisa melihat nih teman-teman nyimak atau enggak. Oke, biar saya nggak berasa eh ngobrol sendiri ya, teman-teman ya. Mohon izin ya. Oke, jadi ini yang dinamakan nun sukun dan tanwin. Jadi nun sukun apa namanya? Penulisan dalam mushaf itu ada yang dia itu ada tanda sukunnya di atas, ada juga yang kosong daripada harokat atau tanda baca seperti ini. Kemudian kalau tanwin ada 3 macam tanwin dalam Al-Quran, ada tanwin fathah atau fathatain, atau tanwin kasroh, kasrotain, atau tanwin dhammah, dhammatain. Nah, apa namanya di sini ada perbedaan antara nun sukun dan tanwin nih, sudah ada tabelnya, teman-teman bisa lihat. Yang pertama yang namanya nun sukun itu dia nun sukun itu nun sukun asli.
Maksudnya apa? Dia itu nggak bisa dilepas daripada pondasi kata. Jadi kalau misalnya ada satu kata atau kalimat dalam bahasa Arab atau dalam Al-Quran yang dia itu ada nun sukunnya tertulis misalnya seperti ini. Di kata apa? Amta. Coba sebentar ya. Saya contohkan misalnya am. Mohon maaf ya tulisannya kurang bagus ya. Mudah-mudahan dimengerti. Amta misalnya. Nah, di sini ada nun sukunnya ya setelah hamzah. An. Nah, nun sukun di sini itu adalah nun sukun asli. Artinya dia nggak bisa kita lepas dari pondasi kata. Maksudnya harus terbaca gitu. Jadi dibacanya an'amta sehingga dia akan nanti maknanya itu ya akan sempurna gitu. Kalau misalnya kita ubah ini jadi anu amta atau ana amta, kita rubah harokatnya itu nggak bisa ya karena kaidah bahasa Arab seperti itu yang namanya nun sukun. Jadi dia itu asli, maksud asli di sini itu tidak bisa dilepas daripada pondasi kata ini. Kemudian kalau tanwin, nah perbedaannya dengan nun sukun, kalau tanwin itu nun sakinah zaidah. Jadi sebetulnya tanwin itu kan di sini sebetulnya nun sukun juga ya, tapi dari segi penulisan dia itu nggak ditulis seperti ini, nggak ditulis nun sukunnya langsung, tapi ditulisnya seperti ini, bisa tadi bisa yang di atas, di bawah atau domah seperti itu ya. Nah, nun sukun yang ada di tanwin ini, bunyi tanwin kan misalnya kalau tanwin fathah, fathah berarti itu ada nun sukunnya kan. Nah, nun sukun di sana itu nun sukun nun sakinah zaidah. Jadi nun sukunnya itu tambahan. Maksudnya tambahan ya berarti dia bisa dilepas daripada pondasi kata. Misal di kata Muhammadun, Muhammadun. Nah, di sini ada tanwin dhammah. Tapi ketika misalnya kita tidak baca tanwinnya atau nun sukunnya itu tidak kita baca di sini, jadi Muhammad, ya itu tetap bisa gitu teman-teman. Tetap tidak akan merubah maknanya sendiri, makna dari Muhammad itu sendiri gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan nun sukun zaidah. Jadi kalau yang asli itu tidak bisa dilepas dari pondasi kata, tapi kalau yang zaidah ini bisa dilepas dari pondasi kata karena zaid ya, zaid itu artinya kan tambahan, zaidah itu tambahan gitu. Jadi dia ini bisa dilepas ya mungkin di sebagian Muhammad seperti itu. Itu yang dimaksud dengan zaidah. Nah, kemudian kalau ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, yang namanya tanwin itu dia yang jauh daripada hurufnya. Apa dhammah ya atau dhammatain. Nah, yang namanya tanwin itu yang dia jauh dari si huruf. Nah, ini itu kok sukun afan. Ini dhammah ya. Nya. Kemudian yang di atasnya yang jauh dari huruf itu tanwin. Atau misalnya ketika dia fathah ya, coba sebentar. Nah, ketika misalnya dia fathah. Nah, di sini yang dia dekat dengan huruf, dia ini harokat asli. Nah, nah, yang keduanya nomor satu atau nomor dua? Ayo. Jawab. Ada yang bisa jawab, teman-teman?
Afwan Ustazah, suaranya putus-putus. Oh, dari mana nih putus-putusnya? Ya Rob. Jangan-jangan teman-teman nggak dengar dari awal. Apa Ustazah Yang di yang nomor Atau lagi 2 dari mana ya? Ustazah. Yang nomor 2 tadi sama sekali patah-patah. Kalau yang nomor 1 insya Allah Patah-patah. masih sedikit Apa paham. diulang dari awal aja Ustazah? Boleh diulang dari awal. Diulang dari awal. Oke, sekilas aja ya. Coba sebentar ya, saya coba ganti dulu ininya. Jaringannya sebentar ya. Tes, tes. Sekarang sudah jelas belum teman-teman suaranya? Sudah Ya kedengaran Ustazah. Ustazah. Oke, kita ulangi sedikit ya teman-teman ya, biar materinya nggak terpotong. Oke, kalau misalnya nanti terputus lagi, tolong disampaikan ya. Ya Oke, kita Ustazah. ulangi tadi. Jadi hari ini tuh kita akan bahasnya mengenai nun sukun dan tanwin ya itu. Tadi kita sudah pelajari bahwa ada perbedaan antara nun sukun dengan tanwin itu sendiri ya. Nah, di sini sudah dibuatkan tabel perbedaan antara nun sukun dan tanwin. Yang pertama, yang namanya nun sukun itu dia nun sukunnya itu asli. Gitu ya. Jadi sebelum ke sana, nun sukun dan tanwin. Tanwin itu juga sebetulnya di dalamnya terkandung nun sukun juga gitu. Akan tetapi dari segi penulisan itu tidak ditulis seperti ini. Tapi nanti penulisannya itu akan ada yang seperti ini, fathah, tanwin fathah, tanwin kasroh yang di bawah atau tanwin dhammah di atas. Nah, kalau nun sukun sendiri, penulisan dalam Al-Qur'an itu ada yang dia itu nun, kemudian di atasnya ada tanda sukun, ada juga yang dia itu nun dan di atasnya ini kosong daripada harokat. Jadi nggak ada fathah, kasroh, dhammah ataupun sukun gitu dalam Al-Qur'an ya. Jadi ada dua seperti itu. Nah, kemudian di sini perbedaannya tadi yang pertama, kalau nun sukun itu nun sukunnya asli. Arti dari asli tadi saya sudah dijelaskan. Yang namanya asli berarti dia nggak bisa dilepas dari pondasi kata. Maksudnya ya satu kata yang ada nun sukun aslinya ya harus dibacanya dengan nun sukunnya itu sendiri gitu. Nggak bisa dihilangkan nun sukunnya. Seperti itu. Karena kalau misalnya kita hilangkan, kita nggak sertakan, ya nanti akan merubah maknanya. Contohnya tadi kalimat apa? Amta. Teman-teman sudah sering dengar ataupun baca kalimat ini. Amta. Nah, di sini ada nun sukunnya. Amta. Nah, kita nggak bisa baca misalnya dengan anu amta atau ani amta atau kita hilangkan langsung amta itu nggak bisa. Ya harus dibaca. Itu yang dimaksud dengan nun sukun asli. Kemudian kalau yang tanwin, dia itu nun sukun tapi zaidah, dia itu tambahan gitu. Nah, contohnya tadi di kata apa? Misalnya Muhammadun. Nah, di sini ada tanwin dhammah ya, teman-teman. Nah, Muhammadun. Bunyinya itu ada kan Muhammadun ada nun sukunnya. Nah, kemudian dia ini apa yang namanya zaidah ini berarti dia bisa dilepas daripada pondasi kata ini. Maksudnya ketika kita misalnya baca dengan Muhammad tanpa menyertakan bunyi en tanwinnya, maka itu tidak akan merubah maknanya. Misalnya kita baca Muhammad saja, itu masih boleh gitu ya. Nah, bisa juga dibaca dengan Muhammadun. Beda dengan yang tadi an'amta memang ya harus dibaca nun sukunnya. Tapi kalau yang ini, yang tanwin, yang namanya zaidah atau tambahan, ya berarti dia bisa dilepas dari fondasi katanya. Seperti itu.
Contohnya misalnya ini juga nih, ahkamin. Yaitu kita bisa baca ahkam atau ahkamun, ahkaman. Boleh gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian tadi juga saya jelaskan bahwa tanwin itu dari segi penulisan, misalnya seperti ini ya. Sebentar. Nah, misalnya seperti ini tadi. Ketika misalnya teman-teman nanti temui penulisan seperti ini, nah yang namanya tanwin berarti kan dia itu ada dua harokat ya di sini ya. Nah, dua harokat ini bukan berarti dua-duanya ini tanwin gitu namanya. Oh ini tanwin, enggak. Atau misalnya dua harokat ini, oh ini harokat. Enggak seperti itu. Jadi yang ketika misalnya teman-teman nanti temui seperti ini, ada dua harokat seperti ini. Yang satu itu harokat asli si hurufnya. Yang satu lagi baru tanwin. Nah, yang mana harokat asli, yang mana tanwin? Yang harokat asli itu adalah harokat yang dekat dengan si hurufnya. Misalnya ini kan ada huruf dal. Nah, yang harokat asli itu yang ini. Kemudian yang tanwin itu adalah yang jauh dari huruf. Berarti yang ini. Ini nomor satu harokat asli, nomor duanya tanwin. Atau misalnya apa namanya? Yang fathah misalnya ya. Apa misalnya di sini? Nah, ini aja ya di kalimat waqfan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Coba saya perbesar. Bentar ya. Nah, misalnya di sini ya, kata waqfan. Ini ada tanwin fathah ya, teman-teman bisa lihat. Nah, dua garis ini, fathatain ini, yang satu harokat asli tadi, yang satu lagi tanwin. Yang harokat asli yang mana? Yang dia itu penulisannya dekat dengan hurufnya. Kalau yang tanwin dia yang jauh dari huruf. Coba teman-teman lihat di sini, sebutkan mana harokat asli, mana yang tanwin. Nih, saya kasih nomor satu dan dua. Yang nomor satu itu apa? Tanwin apa Harokat harokat? asli. Asli. Aslinya. Harokat asli nomor satu. Oke, yang nomor dua. Harokat Ah, zaidah. tanwin. Tambahan. Oke, yang nomor dua tanwinnya. Berarti harokat asli dia ini tadi fathahnya gini ya. Waqfa, Fathah. waqfa. Nah, kemudian ini tanwinnya yang kedua, gitu ya. Baris yang jauh dari hurufnya. Pun juga ketika misalnya dia kasroh, misalnya seperti ini. Nah, ini nomor dua, ini nomor satu. Mana yang harokat asli, mana yang tanwin? Yang nomor satu apa? Harokat asli nomor satu. Harokat asli Tanwin nomor nomor dua. satu, tanwin nomor dua. Oke, nah jadi seperti itu ya dari segi penulisannya di mushaf. Nah, ketika misalnya nanti teman-teman temui kata ini, apa harokat seperti ini, tanwin, ya teman-teman sudah bisa mengidentifikasi bahwa dua garis itu, misalnya di sini fathatain, itu bukan dua-duanya ini tanwin, itu enggak ya. Jadi yang satu harokat asli daripada si huruf itu, kemudian yang satu lagi baru simbol tanwin, gitu ya. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Itu tadi perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua antara nun sukun dan tanwin itu adalah ah, yang namanya nun sukun, dia itu bisa terletak di kalimat isim, fi'il, ataupun harf. Nah, ini nanti kaitannya dengan bahasa Arab tentu saja ya teman-teman ya. Eh, Gimana kita bisa identifikasi misalnya mana itu kalimat isim, mana kalimat fiil, mana harf, yaitu ketika misalnya kita paham dengan bahasa Arab, bahasa Arabnya ya kita sudah belajar, nah baru kita bisa identifikasi. Cuman kurang lebih di sini saya berikan contoh.
Nah, ini tuh kalimat yang ada dalam bahasa Arab ya. Jadi ada yang namanya kan kata benda, ada yang namanya kata kerja, ada yang namanya kata menghubung atau kata bantu. Itu ya istilah dalam bahasa Indonesianya. Ya, yang namanya isim itu kata benda. Contohnya misalnya apa? Sebentar ya. Contohnya misalnya Babun. apa? Babun. Babun. Misalnya babun. Nah, misalnya babun ya. Babun di sana itu isim. Nah, tanwin itu bisa masuk ke isim atau misalnya ke harf atau ke fiil ya, sebelum ke fiil. Misalnya masuk juga ke fiil. Contoh fiil yang tadi misalnya an'ama atau an'amta tadi itu masuknya fiil. Jadi dia bisa ada di kalimat fiil atau kata kerja. Kemudian di kalimat harf misalnya penghubung ya, misalnya min. Nah, itu juga bisa dimasukin sama nun sukun. Jadi dia itu ada di semua tempat. Bisa di tadi kata benda masuk, kata kerja masuk, ataupun harf ya kata bantu atau kata penghubung juga masuk. Nah, seperti itu nun sukun asli. Sedangkan kalau tanwin, dia itu la yakun illa fil asma. Jadi dia itu hanya bisa masuk itu hanya kepada isim saja. Atau isim itu tadi apa? Apa isim? Kata benda. Kata benda. Ya, oke. Jadi tanwin itu hanya bisa masuk ke isim atau kata benda. Jadi dia nggak bisa ke fiil ataupun ke harf itu nggak bisa. Gitu. Meskipun nanti ada di Al-Quran itu pengecualian-pengecualian, tapi nanti kita bahasnya. Intinya, kalau nun sukun itu dia bisa masuk ke isim, bisa ke fiil, bisa ke harf. Kalau tanwin itu dia hanya bisa masuk ke isim saja. Misalnya tadi apa? Babun atau madrasatun atau misalnya tadi Muhammadun. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti tadi saya sampaikan teman-teman bisa identifikasi mana kata kerja, kata benda atau harf dalam bahasa Arab itu dalam kalimat Al-Quran ya ketika teman-teman paham daripada bahasa Arab. Maka setelah ini tugasnya berarti teman-teman harus belajar juga bahasa Arab ya, biar bisa identifikasi ini. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga perbedaannya adalah yang namanya nun sukun itu dia itu bisa terletak di tengah kata. Nah, takun mutawassithah atau apa namanya mutatarrif. Jadi dia itu bisa di tengah kata atau di ujung kata. Nah, misalnya di tengah kata yang tadi, misal an'amta. Dia kan ada di tengah-tengah kalimat ya. An'amta itu seperti ini tadi. An'amta. An. Nah, ini di tengah-tengah ya. Nun sukunnya di tengah-tengah kata. Pun juga bisa di akhir kata. Misalnya tadi apa? Min. Min. Ini harf ya. Dia bisa di akhir. Bisa di tengah, bisa di akhir. Tapi kalau tanwin, dia itu la yakun illa mutatarrifan. Dia itu hanya bisa di akhir kalimat atau di akhir kata saja. Misalnya tadi apa? Kalimatnya. Muhammadun misalnya. Muhammadun. Jadi dia itu hanya bisa di akhir saja, nggak bisa di tengah. Nah, dan dua-duanya, mau itu nun sukun maupun tanwin, tentu saja dua-duanya nggak bisa ada di awal kata, karena nggak mungkin sesuatu huruf itu diawali oleh sukun gitu ya. Nah, maka kemungkinannya hanya bisa di tengah ataupun di akhir. Nah, kalau nun sukun bisa di tengah dan di akhir, kalau tanwin dia hanya bisa di tengah saja. Seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir perbedaannya, kalau yang nun sukun ini tasbutu lafdhan wa khattan wa waslan wa waqfan. Jadi dia itu tasbutu lafdhan. Dia itu bisa apa namanya kita ucapkan. Maksudnya kita baca ada bunyinya an lafdhan wa khattan pun juga ditulis. Secara penulisan itu jelas ada nun sukunnya tertulis gitu. Sebentar. Ya, jadi dilafazkan ketika kita baca itu ada an ya bunyinya an nun sukun kemudian di penulisan juga ada tertulis seperti ini. Wa waslan wa waqfan maksudnya ketika kita wasol atau ketika kita sambung kalimat itu akan dia tetap terbaca waqfan ketika waqaf pun misalnya kita waqaf di kalimat ini min
ya dia akan tetap terbaca juga gitu. Jadi dia itu lafaznya ada, penulisannya ada, kemudian ketika wasol dan maupun wakof itu juga tetap kita baca. Itu nun sukun asli. Kemudian kalau tanwin apa di sini yasbutu lafdzon wa waslan la khoton wa waqfan. Jadi dia itu secara pengucapan itu ada terdengar bunyi nun sukunnya. Misalnya tadi di sini kalimat Muhammadun, dun ada nun sukunnya kan di sana. Lafdzon wa waslan. Jadi apa namanya dari segi pengucapan itu ada. Kemudian ketika kita baca ini wasol, secara wasol kita sambungkan kalimatnya dengan kalimat setelahnya itu juga bisa terbaca la khoton wa waqfan. Akan tetapi dari segi penulisan itu dia tidak ditulis tadi seperti saya jelaskan di awal tidak ditulis nun sukunnya secara zahir seperti ini ya, tapi ditulisnya itu dengan lafaz atau dengan apa isyarat tanwin bisa misalnya tadi ya kalau yang di atas seperti ini, kalau yang di bawah berarti seperti ini, kalau yang dhammah seperti ini gitu ya. Jadi maksudnya penulisannya itu enggak zahir seperti ini loh nun sukunnya gitu kalau yang tanwin. Kemudian la khattan wa waqfan. Kemudian ketika kita waqaf juga dia tidak dibaca gitu. Misalnya tadi kata Muhammadun. Ketika wasal kita atau ketika kita menyambungkan kalimat yang Muhammadun itu dengan kalimat yang setelahnya, maka dia akan terbaca Muhammadun, misalnya apa? Muhammadun yazhab misalnya. Nah, tapi ketika kita wakaf, tanwinnya itu akan hilang atau enggak kita baca lagi. Jadi Muhammad. Nah, misalnya di kalimat ini juga bisa ya. Lafzon wa waslan. Misalnya kita sambungkan dua kalimat ini. Lafzon wa waslan. Ya, di sini dibaca tanwinnya. Tapi ketika misalnya kita wakaf, kita istilahkan ini bacaan Al-Quran ya. Misalnya lafzo. Tanwinnya jadi hilang. Atau suara nun sukunnya itu jadi hilang. Nah, seperti itu perbedaannya. Jadi tadi yang di poin terakhir ini ya. Kalau yang namanya nun sukun itu, dia secara lafaznya ada, kemudian dari segi penulisan pun juga ada, zahir tertulis nun sukunnya. Kemudian ketika kita baca wasol ataupun wakof juga tetap apa ketika wasol ataupun wakof juga tetap terbaca gitu. Tapi kalau yang tanwin dia itu apa namanya hanya dilafazkan saja, lafaznya ada, kemudian eh, tapi penulisannya tidak ada gitu, tidak ditulis nun sukun secara zahir. Kemudian dibaca ketika wasol, tapi ketika wakof itu tidak dibaca. Seperti itu. Itu perbedaan empat perbedaan daripada nun sukun dan tanwin. Mudah-mudahan dari sini teman-teman bisa lebih memahami ya bahwa eh, apa namanya yang namanya nun sukun dan tanwin itu tidak sama gitu. Maksudnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Seperti itu ya. Paham teman-teman sampai di sini sebelum kita masuk kepada hukumnya. Hukum daripada nun sukun dan tanwin. Bisa dipahami teman-teman? Insya Allah bisa Ustazah. Insya Allah. Ustazah. Alhamdulillah ya. Oke, kalau Afwan misalnya Ustazah. Afwan ya, Ustazah. Itu arti yang nomor 4 yang tanwin apa tadi ya? Secara lafadznya ada. kemudian lafaznya Gimana ada. itu saya nggak bisa. Oke. Yasbutu lafzon. Secara lafaznya ada, maksudnya kita ucapkan ya. Kemudian ketika wasol, jangan ikut yang ini ya. Jadi secara lafaznya ada, tapi secara penulisannya itu tidak ada. Gitu. Ada lafaz, maksudnya dia itu bisa terbaca, tapi secara penulisan itu tidak ditulis secara zahir dan sukunnya. Kemudian dia itu dibaca hanya ketika wasol saja. Nah, ketika wakaf dia tidak terbaca lagi. Gitu. Contohnya maksudnya wakaf tidak terbaca itu tadi misalnya Muhammadun. Ketika kita wakaf kan jadi bunyinya Muhammad. Gitu. Nun sukunnya udah hilang. Itu ya Umi ya. Afwan. Jadi artinya gimana? Secara lafadznya ada ketika wasol, Enggak. namun tidak tertulis atau gimana nih? Secara lafaz ada, tapi penulisannya tidak ada. Ya. Tapi Oke. penulisan tidak ada. Kemudian dibaca ketika wasol. Dibaca ketika dan wasol. Tidak dibaca ketika wakaf. Tidak dibaca ketika wakaf.
Nah, Ustazah, jazakumullah khairan. Oke. Sudah ya Umi ya? Ya, Ustazah. Oke. Bentar ya. Oke. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Sekarang kita setelah kita paham apa itu perbedaan nun sukun dan tanwin, maka kita akan masuk kepada pembahasan hukum-hukum daripada nun sukun dan tanwinnya itu sendiri. Oke. Tadi di bait ini sudah dijelaskan bahwa hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4 ya, arba'u ahkam. Nah, ada 4 hukum. Yang pertama itu ada namanya izhar. Ya, ilhar itu maksudnya kalau dari segi secara bahasa, ilhar itu artinya jelas ya, wuduh, jelas. Maksudnya jelas di sini tuh nun sukunnya itu dibaca jelas. Ketika mengucapkan hukum ilhar, maka nun sukunnya itu harus dibaca secara jelas, nggak dibaca samar ataupun nggak dimasukkan ke huruf setelahnya. Nggak dibaca idgham ataupun nggak dibaca ikhfa. Misalnya tadi misalnya anharo, an yaitu nun sukunnya tetap terbaca dengan jelas. Kemudian eh coba kita lihat di sini ya penjelasannya. Oke, fal awal izharu qabla ahrufi lil hakisit. Nah, kemudian huruf-huruf izhar itu di sini hurufnya itu adalah huruf-huruf halqi atau huruf-huruf tenggorokan. Kita sebelumnya sudah belajar juga ya di makharijul huruf bahwa tempat keluar huruf itu salah satunya ada tenggorokan, yang mana dari tenggorokan ini keluar 6 huruf ya, ada situn, ada 6 huruf, yaitu apa? Hamzun, hamzah, haun, ha, summa ainun ha'u. Kemudian ada ain dan ha. Kemudian summa ghainun kha'u. Kemudian ada ghain dan kha. Jadi ada 6 huruf. Ada hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Jadi yang namanya ilhar itu adalah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf halqi atau 6 huruf yang makhrajnya itu keluar daripada tenggorokan. Hurufnya apa saja? Yaitu ada hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kha. Gitu ya. Nah, kemudian tadi ketika misalnya ada nun sukun bertemu dengan 6 huruf tersebut, maka nun sukunnya itu harus terbaca dengan jelas. Gitu ya. Enggak dibaca samar. Seperti ikhfa pun juga enggak diidghamkan. Seperti itu. Nah, kita di sini lihat contohnya ya. Nah, ini contohnya. Yang pertama nih. Bentar ya. Nah, yang pertama di sini teman-teman bisa lihat hurufnya di sini ke bawah ini hurufnya. Kemudian ini contoh yang ketika nun sukun itu bertemu dengan apa namanya? Ketika huruf itu bertemu dengan nun sukun dalam satu kalimat. Contohnya misalnya hamzah bertemu dengan nun sukun dalam satu kalimat atau satu kata. Ada kata yan auna. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan hamzah ya. Yan auna. Maka nun sukunnya dibaca jelas, bukan bukan yang auna atau juga bukan ya auna, tapi yan auna. Kemudian di sini untuk contoh nun sukun yang bertemu hamzah yang dia itu terdapat dalam satu kalimat, di kalimat wahidah hanya ada satu saja contohnya dalam Al-Qur'an. Nah, la yujad fil Qur'an ghairuha. Jadi hanya ada satu saja, yan auna. Nah, akan tetapi eh, apa nun sukun yang bertemu dengan hamzah dalam fi kalimatain dalam dua kalimat itu ada contohnya banyak ya. Teman-teman bisa temukan banyak dalam Al-Qur'an. Salah satunya di sini ada kalimat man amana. Ya, maksudnya dalam dua kalimat itu seperti ini. Jadi nun sukun dengan huruf halkinya itu berada dalam dua kata. Di kata man dengan amana. Nah, ini dua kata ya. Tapi kalau yang ini dia satu kata atau satu kalimat. Yan auna. Tadi yang satu kalimat itu hanya ada satu contoh saja dalam Al-Qur'an. Kalau yang di dua kalimat itu ada banyak contohnya ya, bisa teman-teman temui. Kemudian ini contoh yang
nun sukun bertemu dengan hamzah di bukan nun sukun, tanwin bertemu dengan hamzah. Contohnya misalnya rasulun amin. Nah, di sini dibaca jelas nun sukunnya atau tanwinnya. Rasulun amin, bukan rasulun amin. Enggak, gitu ya. Dia enggak ada gunnahnya. Biduni gunnah. Jadi nggak boleh bacanya itu ditahan lama-lama. Misalnya Rasulun amin itu enggak. Jadi langsung saja Rasulun amin seperti itu. Itu contoh yang pertama ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah. Kemudian yang kedua di sini yaitu ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan ha. Contohnya yang di satu kalimat itu ada kata minhum. Nah, ada nun sukun bertemu dengan ha di sini. Minhum. Kemudian contoh yang dia itu pada dua kalimat ada minhad. Oke, jadi nun sukunnya ada di akhir kata yang pertama, kemudian ha-nya ada di awal kata yang kedua. Minhadin. Kemudian yang contoh bertemu tanwin bertemu dengan huruf H ada jurufin harin. Oke, jurufin harin. Contoh yang lain, huruf ain di sini yang dalam satu kalimat ada an'amta. Yang dalam dua kalimat di sini ada min amalin. Kemudian tanwin ada haqiqun ala. Oke. Kemudian ha wayan hituna. Ini yang dalam satu kalimat. Ini di kalimatain ada min hasanatin. Kemudian tanwin alimun hakim. Kemudian ghain. Ya, yang dalam satu kalimat nun sukun bertemu ghain ada kalimatnya fasayun ghiduna dan ini hanya satu saja contohnya dalam Al-Qur'an. Ya, la yujad fil Qur'an ghairuha. Kemudian yang contoh di dua kalimat ada kata min ghillin. Dan tanwin di sini contohnya afuwan ghafura. Yang terakhir huruf kha. Nah, teman-teman bisa lihat di sini contoh nun sukun bertemu dengan kha dalam satu kalimat ada wal munkhaniqah. Dan ini pun juga sama, hanya ada satu contohnya dalam Al-Qur'an. Nun sukun bertemu kha dalam satu kalimat. Kemudian nun sukun bertemu dengan kha dalam dua kalimat, contohnya ada min khilaf. Kemudian yang tanwin alimun khabir. Nah, ini contoh-contoh hukum izhar yang ada dalam Al-Quran. Jadi ada berapa di sini? Ada 6 huruf ya, yang masing-masing di sini sudah diberikan contoh ketika dia ada dalam satu kalimat, atau dalam dua kalimat, ataupun juga ketika dia bertemu dengan tanwin. Coba sekarang teman-teman boleh berikan contohnya masing-masing. Mungkin boleh diucapkan atau boleh juga teman-teman tulis di kolom chat ya. Silakan tafadhol yang mau mengucapkan tafadholu. Berikan contohnya atau yang mau ditulis di kolom chat juga boleh. Boleh baca ya, Sada? Boleh. Yang mana? Yan auna. Oke. Selain contoh yang ada di sini ya, yang lain cari Ana ustazah bertemu ghain min ghairi su'in. Oke, min ghairi su'in. Oke, yang lain? Boleh bertemu huruf apapun ya, bebas. Langsung kan ketemu ain. Oke, contohnya apa, Umi? Man amila. Man amila. Oke, yang lain ada lagi? Man a'ta. Man a'ta itu nun sukun bertemu dengan huruf apa, Kak Febrianti? Bertemu dengan hamzah.
Oke, Ustazah. bertemu hamzah. Selanjutnya yang lain ada lagi? Ini Ustazah. Bertemu dengan ha. Min hadin. Min? Min hadin. Oke, min hadin. Tadi sudah ada juga contohnya di sini ya kalau nggak salah. Coba Kak Parasati cari lagi yang lain. Ini udah ada nih. Ini Ustazah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Oke, kalimatun huwa. Di sana ada tanwin. Jumpa huruf ha. Oke, tanwin dhammah bertemu dengan ha. Huruf Kalimatun hu. ha. Oke, yang lain ada lagi? Ustazah. Mimman anjayna. Mimman. Mimman anjayna. Oke, di sana ada nun sukun bertemu dengan huruf apa Kak Nia? Dengan hamzah. Siapa yang berbicara ini? Saya Mufidah Ustazah. Oh, oke, kamu pindah ya. Tadi nun sukun bertemu dengan hamzah. Selain itu ada lagi 2 atau 3 contoh lagi. Domah tain bertemu ain Ustazah. Contohnya apa? Sawaun alaihim. Oke, sawaun alaihim ada dhammatain atau tanwin dhammah bertemu dengan ain. Ada yang terakhir contohnya teman-teman silakan. Bertemu ghain lagi Ustazah. Falahum Boleh. ajrun ghairu mamnun. Oke, ajrun ghairu ada tanwin dhammah Bertemu bertemu ghain. dengan ghain. Ghain. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillah, insya Allah semuanya sudah paham. Selanjutnya secara teori ya, selanjutnya teman-teman tinggal praktekkan saja gitu. Nah, kesalahannya biasanya kadang kita itu memberikan gunnah, ya kita tahan bacaannya, misalnya menjadi alimun hakim. Nah, itu yang kurang tepat. Harusnya dia langsung saja bacanya itu. Misalnya alimun hakim. Nggak perlu ditambahkan mat di sana ya, bukan alimun ada gunnah yang keluar enggak gitu ya. Oke, jadi itu pembahasan mengenai hukum nun sukun atau tanwin yang pertama yaitu izhar. Nah, insya Allah apa namanya malam hari ini kita sampai di pembahasan izhar dulu. Nanti di pekan selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan bahas ke bab yang atau ke hukum yang berikutnya dari nun sukun dan tanwin, yaitu ada idgham, insya Allah. Maka mudah-mudahan teman-teman tetap istiqomah untuk hadir di majelis ini biar ilmunya itu tidak terputus gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya mungkin kita langsung saja ke talaki ya teman-teman ya. Mungkin bisa 1 atau 2 orang yang membaca dengan waktu yang tersisa ya teman-teman. Tapi sebelum itu mungkin ada yang mau bertanya dulu silakan teman-teman. Apa semuanya sudah paham? Kalau Insyaallah paham alhamdulillah. saja. Oke, kalau semuanya sudah paham berarti alhamdulillah. Kalau semuanya sudah paham berarti kita lanjut talaki saja ya. Oke, saya kembalikan ke Ustazah siapa Fitria untuk lanjut ke sesi berikutnya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakillah khairan Ustazah. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah khususnya untuk bagi Ustazah, umumnya bagi kita semua. Untuk acara selanjutnya yakni talaki individu. Sistemnya bagaimana ya Ustazah? Dipanggil aja sudah. Baik. Adakah yang mau talaki sebelum dipanggil? Ustazah. Boleh Ustazah. Boleh. Silakan Kak. Paraswati ya. Nur Paraswati.
Eh, baik Kak Nur Paraswati. Kita melanjutkan yang kemarin ya. Terakhir itu kita di surah apa? Takwir ya kalau nggak salah ya. Sekarang Al-Infitar insya Allah. Kalau tidak salah ya. Insya Allah nggak Mau salah. Ustazah, surat apa Ustazah? Al-Infitar. Al-In- Dari ayat 1. Iya, dari ayat 1. Ustazah. Ya, silakan Kak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di kalimat a'udzu, bibirnya nggak usah dikembalikan ya. Jangan a'udzu. Langsung saja. A'udzu billahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaannya jangan tamtid ya Kak ya. Jangan menambah-nambahkan tempo. Jangan bismillah. Kalau bismi itu tamtid jatuhnya. Jadi langsung aja bismillah, bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Idas sama'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ulangi lagi alimat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Roh bawah difanya ya, jangan nafsu. Nafsu alimat nafsum ma. Alimat nafsum ma Naf qaddamat. naf darahnya mengalir. Nafsum ma. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tuk Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin. Oke, cukup. Terima kasih Kak Paraswati. Selanjutnya yang lain. Baik, selanjutnya adakah yang bersedia lagi untuk talaki? Boleh saya Ustazah. Dengan siapa ya Kak? Pak Febrianti.
Afwan sebelumnya nggak on cam. Baik. Kak Febrianti ya, Kak? Iya betul Ustazah. Tafadhol, Kak. Tadi ayat 10 ya Ustazah. Ya, sekarang ayat ke-11. Kiraman. Kiraman. Ta'awuz dulu. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kiraman katibin. Bukan Ya, kiraman. Suaranya dari hidung semua ya, ikhfanya. Kiraman, kiraman katibin. kiraman katibin. Bukan mang katibis, mang katibin. Kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Yaslawnaha yawmaddin. Ulangi lagi, yaslaunaha. Yaslawnaha yawmaddin. Haknya nggak usah ha gitu ya. Yaslaunaha, yaslaunaha. Yaslawnaha yawmaddin. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma adraka ma yawmuddin. Ulangi lagi, wa ma adraka. Wa ma adraka ma yawmuddin. Tsumma ma adraka ma yawmuddin. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yawma idzin lillah. Ulangi lagi, berhenti saja di syai'a. Kalau nafasnya nggak kuat. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yawma idzin lillah. Oke, shadaqallahul azim. Allahul azim. Tadi yang harus diperhatikan di surah ini, yang pertama ada sifat rokhawah di huruf fa ya. Ketika sukun itu kadang kita lupa dengan sifat itu. Jadi biasanya kita baca nafsu, nafsu. Hanya sekedar mensukunkan hurufnya saja tanpa kita memperhatikan sifatnya. Sifat rokhawah berarti suaranya harus mengalir ya, terlepas. Misalnya nafsu, yauma la tamliku nafsul li nafsi, harus dijaga di sana rokhawahnya. Jangan hanya disukunkan nafsu, nafsu kemudian rokhawahnya enggak diberikan haknya, itu enggak boleh ya. Ini untuk semuanya. Oke, mungkin malam hari ini dicukupkan dulu. Rakiknya 2 orang saja, insya Allah. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya bisa bergiliran ya baca. Insya Allah. Baik, jazakillah khairan katsiran Ustazah telah membimbing kami semua. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan untuk teman-teman semuanya mudah-mudahan bisa istiqomah ya agar keilmuannya tidak terputus. Alhamdulillah untuk materi inti telah kita laksanakan. Untuk acara selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustazah Milati. Kepada Ustazah dipersilahkan. Oke, kita berdoanya bareng-bareng saja ya teman-teman ya. Kita akhiri pertemuan kita malam hari ini dengan sama-sama membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, jazakillah khairan katsiro. Ustazah telah menyempatkan waktunya pada kajian tahsin pekan ini. Kami pengurus Muhibul Quran memfasilitasi layanan teman-teman yang ingin menginfakkan sedikit hartanya melalui Muhibul Quran, yang insya Allah akan menjadi amal jariah untuk teman-teman dan akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan di Muhibul Quran. Untuk pengumpulan infaknya dapat langsung dikirimkan melalui Bank BSI dengan nomor rekening 722-928-7944 atas nama Yesi Oktavia. Konfirmasi ke 081272111392. Dan selanjutnya kami juga ucapkan jazakillah khairan katsiron. Terima kasih banyak kepada media partner kita, yakni ada Cerita Pena, Keluarga, Smart Quraners, An-Nabawi Media, Kawan Sejalan, Muda Berdakwah Ofisial, Pemburu Kajian, Tahfidz Pejuang Cinta, Maskanul Hufaz, Mapaz Dakwah Organizer, Quran Murotal, Madu Al-Hafiz ID, Ahwat Bersalawat, dan Tunas Quran. Terima kasih banyak. Jazakillah khairan katsiro. Alhamdulillah, kegiatan kajian malam kali ini berjalan dengan lancar. Saya Fitriana Rahayu, pamit undur diri. Terima kasih atas kesempatannya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Ustazah.